Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan ridhonya, diberikan kemudahan dalam seluruh aktivitas kita semua. Perkenalkan teman-teman semua yang nantinya melihat video pembelajaran ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Teknologi Pembelajaran semester 3, program studi pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kelompok sosial menggunakan media Zoom Cloud Meeting sebagai media pembelajarannya. Oke, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 6, ada saya sendiri, Adi Nur Setiawan, ada Alberta Febriana Putri, Zakira Lokeswara, Ayu Mustika Ratih, Dinda Nirmalasari, dan Mutiara Dwi Lestari. Oke, lanjut ke paparan yang pertama tentang pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Suryono Sukanto. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua ada Paul B. Horton. Di sini Paul B. Horton menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Kemudian yang ketiga ada dari Robert K. Merton. Kelompok sosial menurut Robert K. Merton adalah kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya kelompok sosial secara umum memiliki arti sekumpulan individu yang saling berinteraksi dengan pola yang terorganisir tetapi tidak terikat seperti ikatan organisasi. Syarat-syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto antara lain: 1. Adanya hubungan timbal balik. 2. Adanya pengikat antar anggota kelompok. 3. Adanya kesadaran dari kelompok tersebut. Fungsi kelompok sosial dilihat berdasarkan dampaknya. 1. Fungsi kelompok formal, yakni sebagai sarana mengerjakan tugas-tugas sulit yang saling berkaitan dan sukar dikerjakan secara individu, sebagai sarana mencetuskan pikiran-pikiran baru, atau sebagai pemecah masalah yang membutuhkan kreativitas tertentu. Fungsi kelompok individual. Ini adalah fungsi kelompok yang berkaitan pada tiap-tiap individu yang memiliki beraneka macam kebutuhan. Dari kelompok inilah individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan seperti meliputi pemenuhan kebutuhan, persahabatan, dukungan, dan kasih sayang. Fungsi kelompok sosial secara umum. Meningkatkan semangat dan produktivitas dalam kelompok, meningkatkan rasa percaya diri karena adanya perasaan mempunyai tempat bernaung, membentuk kerjasama yang baik untuk dapat mengerjakan sebuah tujuan, meningkatkan interpersonal skill, terutama untuk berinteraksi dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan orang lain atau orang banyak. Tipe atau jenis kelompok sosial ada dua: kelompok sosial teratur, kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial teratur: A. Formal dan informal. 1. Kelompok informal adalah kesatuan hidup manusia yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. 2. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Selanjutnya adalah solidaritas mekanik dan organik. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik adalah kelompok sosial yang muncul pada individu-individu dalam kelompok yang sifatnya masih sederhana dan diikat oleh rasa kesadaran yang belum menyeluruh dan belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompoknya. Selanjutnya, solidaritas organik adalah kelompok sosial yang sifatnya mengikat masyarakat yang kompleks dan telah mengenal adanya pembagian kerja teratur, sehingga para anggotanya telah disatukan dari adanya rasa saling ketergantungan antar anggota. Paguyuban adalah kelompok sosial yang di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Secara umum, ciri-ciri paguyuban ada 3. Yang pertama, intimate, yaitu hubungan yang bersifat menyeluruh, mesra, dan yang kedua yaitu hubungan yang bersifat pribadi. Yang ketiga, eksklusif, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk kita saja dan tidak untuk orang di luar kita. Di dalam setiap masyarakat selalu dapat dijumpai salah satu di antara 3 tipe paguyuban berikut, yaitu yang pertama,
paguyuban karena ikatan darah atau Gemeinschaft by blood. Yang kedua, paguyuban karena tempat tinggal atau Gemeinschaft of place. Yang ketiga, paguyuban karena jiwa pikiran. Yang kedua, yaitu patembayan atau Gesellschaft, yaitu kelompok sosial atau kehidupan publik yang hanya bersifat sementara dan semu. Bentuk kelompok ini lebih terdapat dalam hubungan atau ikatan perjanjian berdasar pada ikatan timbal balik. Yang selanjutnya yaitu in-group dan out-group. Yang pertama yaitu kelompok in-group, yaitu kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Sering dikaitkan dengan istilah kami. Hubungan antar mereka sering didasarkan faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu kelompok out-group, merupakan kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in-groupnya. Sering dikaitkan dengan istilah mereka. Sering ditandai dengan kelainan yang berwujud antipati terhadap lawan kelompoknya. Selanjutnya yaitu kelompok primer dan sekunder. Yang pertama, kelompok primer merupakan kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri saling mengenal antar anggotanya dan kerjasama erat yang bersifat pribadi. Kelompok ini biasanya kecil dan bersifat lebih langgeng dan permanen. Yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri tidak saling mengenal antar anggotanya secara pribadi dan bersifat tidak terlalu langgeng. Kelompok ini biasanya lebih besar dibandingkan dengan kelompok primer. Membership dan reference group. Yang pertama, membership group adalah jenis kelompok sosial yang di mana individu yang menjadi anggota terikat secara fisik. Yang kedua adalah reference group. Reference group adalah jenis kelompok sosial yang dijadikan acuan atau referensi seseorang yang sebenarnya bukan anggota kelompok. Sebagai acuan, kelompok sosial tersebut turut membentuk pribadi dan perilaku seseorang yang bukan anggotanya. Kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur itu dibagi menjadi 3, yaitu massa, kerumunan, dan publik. Pengertian massa adalah sekumpulan orang yang berbeda dengan kelompok sosial tidak teratur lainnya. Kelompok sosial ini dibentuk secara terencana dan punya keinginan. Ciri-ciri dari kelompok massa ini ada 4. Yang pertama adalah anonim dan heterogen. Anonim artinya bahwa orang yang terlibat massa tidak saling mengenal, sedangkan heterogen artinya orang yang terlibat mempunyai latar belakang yang beragam dan berbeda-beda. Yang kedua, tidak saling berinteraksi dan berinterrelasi. Yang ketiga, tidak bertindak secara teratur. Yang keempat, mudah dipengaruhi. Massa sendiri mempunyai sejumlah sifat, yaitu yang pertama, impulsif. Impulsif itu artinya memberikan respons secara cepat atau spontan terhadap stimulus yang dikenakan kepada mereka. Yang kedua adalah mudah tersinggung. Gerak-gerik massa seringkali tersulut oleh ucapan atau perbuatan yang menyinggung perasaannya. Perasaan mereka mudah tersinggung itu membuat massa melakukan suatu tindakan yang terkadang sedikit irasional. Yang ketiga, suggestible, yaitu artinya mudah tersugesti oleh stimulus apapun, khususnya ucapan. Yang keempat, irasional, yaitu muara dari 3 sifat di atas adalah irasionalitas. Anggota massa yang tercermin dari tindakan yang dilakukannya. Yang kelima adalah adanya social facilitation, yaitu adanya rangsangan berupa tindakan dari seseorang, entah dari sama anggota massa maupun di luar anggota massa. Selanjutnya mengenai kerumunan. Pengertian kerumunan merupakan kelompok sosial yang bersifat sementara dan tidak teratur karena terjadi secara spontan. Ciri-cirinya, kehadiran orang hanya secara fisik tanpa kontak batin. Orang-orang dalam kerumunan tidak saling mengenal. Kerumunan tidak terorganisasi. Dapat memiliki pemimpin, namun tidak ada pembagian kerja. Interaksi antar individu bersifat sementara, spontan, dan relatif singkat. Motivasi berkumpul disebabkan adanya sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum dan terjadi secara kebetulan. Selanjutnya mengenai publik. Pengertian publik merupakan kumpulan orang yang tidak berkumpul dalam suatu tempat tertentu, melainkan tersebar. Ciri-cirinya, memiliki tujuan yang terarah, sekelompok individu yang tidak terorganisasi, memiliki perhatian atau interest yang sama terhadap suatu persoalan, dan kontak yang terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui media. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan dalam video pembelajaran ini. Semoga mendatangkan sebuah manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.